Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa di antara kalian yang pernah dibales chatnya sama cewek atau gebetannya tuh dengan balasan yang seadanya? Misal kayak, oh gitu ya, oh iya, oke deh, ya udah, dan lain sebagainya ya, tanpa ada lanjutan topik obrolan lagi. Dan kalian akhirnya bingung nih, mau ngobrolin apa lagi ya gitu kan. Kalian gak punya topik obrolan yang menarik. Kalian gak punya atau kalian mungkin gak tahu caranya. Ada beberapa teknik obrolan yang interaktif dan itu sering banget juga dipakai oleh para presenter, host atau interviewer, atau seorang podcaster. Dan ingat ya, mereka ini sebelum menginterview orang, itu mereka cari tahu dulu profilnya. Ya itu salah satu caranya, agar nanti profilnya itu dijadikan bahan topik obrolan. Nah, gimana caranya agar nggak boleh ada obrolan yang akhirnya terlihat kosong dan terus interaktif satu sama lain? Ketika dilempar topik tentang sesuatu ya, yang dilempar topik tuh ngerti dan bakal menyambut, dan yang ngasih topik juga bakal enak. Yang salah adalah ketika kita ngelempar topik, tapi yang kita lempar topik tuh nggak ngerti. Dia bukan bidangnya di situ. Nah, sama ketika PDKT ya. Ketika kalian PDKT, pastiin dulu kalau topik yang kalian lempar itu memang topik yang umum, yang bisa dimengerti oleh semua orang dan bisa membuat orang akhirnya menanggapi dengan definitif. Nah, topik seperti apa yang bisa ditanggapi dengan definitif bahkan deskriptif? Gue punya beberapa topik yang bisa menjadi referensi kalian, dan tentunya ini bakal bikin lawan bicara ketagihan ngobrol sama lu, dan tentunya gebetan yang sekarang udah lu jadiin sasaran ya. Bagi yang penasaran aja, so mari kita mulai. Ingat ya, di sini yang gue bahas adalah topik, bukan Taufik. Tetangga lu itu bukan. Topik obrolan, bukan tanya jawab atau Q&A. Misal kayak nanya, kamu udah makan atau belum? Tiap siang tuh ditanyain kayak begitu. Kamu jangan lupa tidur ya, istirahat, nanti sakit, kayak gitu-gitu ya. Itu bukan topik obrolan, tapi itu sekedar hanya saran dan pertanyaan yang bisa dijawab dengan, oh iya, oh ya udah, oh gitu ya, makasih ya. Udah gitu doang. Topik yang bakal dan pasti interaktif adalah ketika kita melempar topik yang bisa dia jabarkan secara definitif atau deskriptif. Apa itu definitif? Gue jelasin dikit ya. Itu ketika dia mendefinisikan topik apa yang sedang kita bicarakan. Deskriptif adalah ketika dia menggambarkan situasi dan keadaan tentang seperti apa topik yang dibicarakan. Dan itu seru. Kalian bisa saling mengenal lebih jauh dengan topik-topik yang definitif seperti itu. Jadi ada beberapa referensi topik nih yang definitif yang bakal gue share ke kalian. Oke, langsung aja gue kasih yang pertama adalah minat dan hobi. Dengan cara mendengarkan dan menunjukkan minat pada apa yang dia sukai, itu bisa ngebantu lo buat membangun kedekatan. Jadi minat dan hobi ini lebih ke deskriptif ya. Kita akan lebih merangsang kemampuan deskripsi dia dalam menggambarkan tentang minat dan hobinya. Misalkan nih, hobinya adalah suka nyanyi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti gimana sih caranya nyanyi itu biar bagus, biar suara kita bagus. Gimana sih caranya nyanyi itu biar suara kita tuh lebih lantang atau nafas kita itu lebih panjang. Jadi kalau memang hobi dia adalah bernyanyi, dia pasti dengan antusias menjelaskan itu sama elu. Dan obrolan ini sangat interaktif dan membuat dia nyaman dan kalian bisa jauh lebih dekat satu sama lain. Begitupun contoh-contoh lainnya ya, kalian paham lah. Terus yang kedua, perjalanan atau traveling ya. Pertanyaan tentang tempat impian, apa yang dia kunjungi, itu adalah pertanyaan yang menurut gue sangat deskriptif ya, dan merangsang imajinasi dia. Bahkan lu sendiri bisa menyelipkan sense of humor di situ tentang apa yang akan lu lakukan sama dia dan lu akan menjadi apa di tempat impian itu. Jadi lu membayangkan kalau gue ada di situ gimana gitu, nanti kita bakal ngelakuin apa. Itu seru buat diomongin, karena yang kalian omongin adalah tentang tempat impian yang ingin banget dia kunjungi kan. Terus yang ketiga, kuliner ya.
Ini klise banget ya, mungkin sebagian besar dari kalian udah paham kalau nyari topik obrolan tuh selalu ngomongin tentang makanan favorit dia gitu. Tapi sampai sekarang tips tentang kuliner ini ya itu nggak pernah gagal dalam menciptakan obrolan yang interaktif. Asalkan pertanyaannya jangan basi kayak zaman dulu. Misal kayak makanan favorit kamu apa sih gitu. Itu kayak biodata di Facebook. Lebih kreatif dikit lah, misal kayak kamu sukanya makan apa, atau bisa dimulai dengan lu menceritakan tentang makanan favorit lu dulu. Habis itu lu baru tanya soal makanan favorit dia. Gue pribadi aja nih suka banget loh kalau ada cewek yang ngomongin tentang makanan favorit gue sendiri. Rasanya lebih antusias tuh buat mendeskripsikan tentang kenapa gue suka makanan ini dan rasanya seperti apa dan dalam kondisi apa gue sangat-sangat menginginkan makanan ini. Nah, nggak terkecuali juga sama cewek. Cewek juga pasti suka ketika ditanya soal makanan favorit dia, apalagi kita ngomong secara interaktif satu sama lain. Terus yang keempat, film dan musik. Ya, setiap manusia pasti butuh yang namanya hiburan. Hampir semua orang tuh punya film favoritnya masing-masing. Kalau musik mungkin ada yang nggak terlalu minat ya, tapi kalau film, seumur hidupnya dia pasti pernah nonton film yang paling dia suka kan. Gak apa-apa masukin aja ini dalam topik obrolan kalian ya, untuk menjadi referensi daripada nggak ada topik sama sekali, bener nggak? Jatuhnya dia malah bosen sama lo. Apalagi kalau misalkan dia kebetulan memang suka film ya. Makanya kalau lu nyimak nih video yang gue buat kemarin tuh tentang rahasia kenapa orang bisa jatuh cinta, harusnya sebelum kalian memutuskan buat jadiin dia target ya atau gebetan lu, harusnya lu udah mengenal duluan apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Seperti yang gue bilang di awal narasi, pastikan ketika kita ngelempar topik obrolan, dia ngerti dan dia suka dan dia paham tentang topik apa yang kita bicarakan. Oke? Jangan sotoy. Terus yang kelima, pendidikan dan karir. Ngomongin soal pendidikan dan karir itu kan berarti kita ngomongin tujuan hidup dan pencapaian ya. Gue rasa semua manusia juga pasti suka kalau topik obrolannya adalah soal karir gitu. Kalau misalkan juga nih karirnya lagi terpuruk ya, biasanya juga ujung-ujungnya dia bakal curhat. Gak bakal marah tuh ketika ditanya soal karir kan. Dan kalau ternyata karir dia bagus dan sudah tercapai misalnya, itu tetap seru buat dibicarain sama teman sendiri atau bahkan sama gebetan dan pacar gitu. Karena di situ nanti banyak banget topik obrolan tuh, mulai dari pengalaman, mulai dari proses kenapa dia bisa mencapai karir itu ya. Dan itu interaktif ya, seru gitu. Dan udah jelas dia bakal ngerasa kayak dihargai dan akhirnya obrolan terasa lebih sejuk dan nyaman. Terus yang keenam, kesehatan dan kebugaran. Ini balik lagi ya, seperti yang gue omongin di awal. Ya usahakan ketika kita memberikan topik obrolan tuh kita tahu dulu apakah dia memang suka atau enggak. Tapi siapa sih yang gak suka ketika yang diobrolin adalah tentang rencana kesehatan atau gaya hidup ya, olahraga favorit misalnya. Kecuali memang dia lagi bete atau stres, jadi dia malas ngobrolin soal gaya hidup atau olahraga favorit kayak gitu. Tapi topik obrolan ini wajib lu coba. Terus yang ketujuh, kisah lucu atau cerita menarik ya. Jadi lu bisa nyeritain kisah lucu atau pengalaman menarik lu, pengalaman lu sendiri ya. Karena apa? Karena humor ya. Humor itu bisa menjadi cara yang baik untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Itu udah terbukti secara psikologis ya. Jadi kisah lucu dan cerita menarik itu memang butuh pengalaman dan wawasan yang sangat luas. Makanya para pelawak itu memang orang-orang yang cerdas juga sebenarnya. Jadi yang ketujuh ini gue rasa hanya sekedar opsi. Kalau misalkan di tongkrongan lu emang orangnya asik ya, suka bercanda dan punya banyak cerita lucu, nah jadiin tuh sebagai senjata lu buat memulai topik obrolan yang seru sama gebetan lu. Oke, jadi yang terpenting dari 7 topik tersebut adalah seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya. Yang paling penting adalah obrolan kalian nyambung ya, dan berikan pertanyaan yang definitif serta deskriptif. Gak harus sama seperti yang 7 tadi. Kalau memang kalian ngerti pertanyaan apa yang definitif, kalian pasti bisa memberikan topik yang menarik dan interaktif. Seperti biasa, pesan dari gue adalah ingatlah untuk mendengarkan dengan baik dan menunjukkan minat pada apa yang dia katakan. Jangan lupa untuk menjadi diri lu sendiri dan bersikap ramah serta menghormati pendapatnya.
Jadi segitu aja, semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.